Kata Allah, kata Allah. Saya di sini saya minta maaf dulu sebelumnya. Ini biasa. Itu musik siapa itu musik? Sebentar, musik. Musik tolong dimatikan dulu teman-teman. Ya, minta maaf kalau dari awal saya datang di sini saya memang murni. Bahasa itu murni. Apa yang menjadi A jangan diperhalus. Apa yang menjadi B jangan dipertajam. Kalau yang awalnya tajam saja. Kalau yang tadinya tumpul saja. Begitu juga dengan kata dan kalimat. Kalau saya sebut dia tadi bodoh, itu memang betul. Karena kenapa? Tuhan kasih kita akal untuk kita berpikir dan mencerna. Kalau tadi bahasa saya, kamu tidak bisa menggunakan sesuatu akal yang diberikan oleh Tuhan. Itu kan kepanjangan. Saya sebut dia bodoh saja yang pendek. Ya, tapi kata-katanya itu disamarkan sedikit, brother, karena nanti resikonya komalnya bisa Halo, tutup. Bro Jibril. Ya, tetapi begitu ya. Siap. Ini sebentar sedikit, Bang Jibril. Sedikit aja. Silakan. Dari tadi dikasih kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan. Sekarang mau memperdebatkan nama Tuhan. Nggak, gimana sih konsepnya nih? Kayak apa ya? Ini nggak debat loh Bang Rasi, hanya menerima tantangan loh. Nggak apa-apa. Ini sebentar aja. Tapi nggak apa-apa, cuman agak saya tiba-tiba otak saya bekerja menuju ke situ, tapi ya silakan lanjut aja. Silakan. Nggak sampai 15 menit ini. Nggak sampai. Silakan, nggak apa-apa, dilanjut. Atau mau dibuka dengan narasi dulu, Bang Spirit? Jibril buka Prasasti Umul Jimal. Prasasti Umul Jimal. Gak usah ada suara begitu ya. Bicara aja, nggak ada nafas keluar. Saya buka nih. Di Umul Jimal. Ini yang mana nih, Bang? Yang batu dia batu. Ini. Linknya yang mana? Yang gambar maksudnya. Iya, dia langsung dari batu, tulisannya ditulis di batu. Ini saya buka blogger.com. Sebelum pra-Islam. Iya, saya buka yang mana nih? Sebentar ya, saya tengok. Apa itu? Umul Jimal, Bang. Iya, Umul Jimal, saya tahu, Bang. Itu di Jordan. Tapi website mana? Iya, siap. Yang mana nih yang saya buka? Dipilih websitenya yang mana itu, Bang Spirit? Ini buka dari blogger.com. Blogger.com, siap. Ini ya, blogger.com ya. Siap. Inskripsi Umul Jimal. Oke, ini ya, berarti yang ini ya. Ya, betul yang itu. Ini, memahami terang, 1 Petrus 3:15. Oh, ini blogspot kekristenan ya. Siap. Lalu? Nah, itu tulisannya. Mana? Yang nampak kan itu? Iya, mana Allahnya? Baca keterangan di bawahnya kan ada, Bang? Oh. Inskripsi al-Jimal berasal dari abad ke-5 Masehi. Tempat penemuannya adalah sebuah desa bernama al-Jimal yang terletak di perbatasan Yordania, Syria. Berikut ini adalah translasi dalam bahasa Arab modern. Bahasa Arab modern nggak? Habis itu ini. Ditranslasikan ya begitu, Bang. Oh, gitu ya. Ini buktinya. Ada yang lebih valid nggak, Bang? Karena ini kan blogspot ya. Tulisan di batunya tadi pun ada kok, Bang. Ininya ada yang bilang ini dal, Bang, bukan alif. Berarti keterangan di bawahnya itu salah. Iya, betul. Ya kalau salah apa mau saya bilang, Bang, kan begitu, karena saya sudah berusaha juga kan. Oh, karena kalau saya buka inskripsi al-Jimal, kita langsung mainnya ke primernya aja, Bang. Langsung ke al-Jimal project-nya. Ini langsung ke website langsung findersnya. Di sini ada archive, di sini ada library-nya. Di sini ada Davies 2009, Brown 2009. Nah, ini kita buka aja nih satu-satu nih, Bang. Ini primernya langsung, ini papernya langsung nih, Bang. Oke, dan siap. Di sini nggak dibilang itu Allah, Bang.
Di situ alif lamdal ilah. Jadi di sini ini sebenarnya penipuan sih. Karena itu nggak bisa diverifikasi. Maksudnya ini ilah, Tuhan, ampunilah, ulaih. Kenapa? Karena kalau saya ke Inscriptions Zabad, ini dari Catholic Counter Reformation sih Bang ya. Tahunnya sama 512. Di sini ini 512, 70 tahun sebelum Rasulullah ya. Begitu saya scroll di sini Bang, ini tulisannya mereka menyebutnya ilah, bukan Allah. Nah jadi ini dal, nih Abang lihat nggak dal? Ada dal nih. Nah jadi yang di sini, yang Abang tadi pakai, nah ini dal Bang, bukan alif. Karena kalau alif Abang tahu kan, alif tuh begini Bang, berdiri. Iya. Nah jadi di sini, makanya saya katakan nah tadi, ini sama persis Bang, karena yang dikatakan di uh-uh. transliterasi ya. Jadi ibaratnya pengembangan bahasa kira-kira seperti itulah. Nah di sini ilah Bang. Makanya saya bawa Ilah. datanya kepada Abang. Uh-huh. Makanya saya bawa datanya karena dikatakan di situ tadi kan, berikut ini adalah transliterasi ke dalam bahasa Arab modern. Jadi artinya ada pengembangan memang setelah penemuan ini mungkin ya, tapi nggak tahu juga, saya nggak bisa pastikan. Saya hanya menunjukkan tantangan daripada Bang Jibril kan begitu. Kalaupun bukan dari saya Bang. masih dari Bang Jibril Emang itu dari- tidak benar, ya saya mau bilang apa kan begitu Bang Ton ya. Oh siap. Nah, Emang dari saya ya Bang Siap, Bang tantangannya? Spirit. nggak tahu, perasaan bukan dari Bang Jibril. Iya, nggak mungkin saya nyari. Iya. Saya Bang nantang Ardian itu. bisa kalau nggak salah. Oh, mungkin. Halo. Pengertian Oke salah lah, waktu nggak itu. apa-apa, nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa, Iya. Maaf Tapi ya. nggak apa-apa, kan Ya. artinya kita validasi apa yang sumber informasi yang Bang Spirit dapatkan, Iya. kita klarifikasi di sini gitu. Artinya Iya. juga satu ilmu baru juga buat kita mungkin buat teman-teman yang lain. Hah? Masya Allah, mantap. Oke siap, makasih Bang Ton, makasih ya. Halo. Ini Bang Asyid, saya izin turun dulu. Jadi Kebetulan batal ada nih. kegiatan. Berarti nggak jadi Tuhanmu itu Allah. Nggak jadi. Nggak jadi. Batal ya? Mantan ini nyari gara-gara lagi nih Bang Rasid ini, aduh. Iya, kan abang udah berusaha mencari Hah? Allah itu Tuhanmu. Ternyata gagal, nggak ketemu, salah. Jadi Nah, gini, batal Abang. untuk sementara ini Tuhanmu Allah itu batal. Karena gini Bang Rasid, karena kan jawab dulu batal atau tidak. Supaya saya dengar ini. gini Bang, maaf ya. Saya tidak dalam jangka untuk membatalkannya sebenarnya. Pada intinya, saya hanya ingin menanggapi tanggapan kemarin itu tantangan. Coba cari kata gitu kan. Buat suaranya. Tapi Dan kalau tantangan itu sudah membatalkannya, karena dibuktikan. saya mendengar dari dua sumber, ini Ya. kan ada sumber yang saya dengar dan menjelaskannya, dan itu menurut saya juga masuk akal, Apa- karena apa dia ini, juga apa- seorang apa- ahli apa- kan apa- begitu kan. Iya. Jadi Ini. harus Oke. Abang lagi Ada sini. data yang lain nggak Bang Sebentar. Spirit? Sebentar. Yang bisa ada lagi sih Ah, dikatakannya prasasti. Oke, tadi Anda mengatakan Prasasti apa? tadi Tadi Anda Sebenarnya di mengatakan- di PT saya yang breakthrough udah saya buat itu PT-nya. Bang. Sudahlah. History of Allah. ya, sebentar Bang. bisa Tadi Anda dibawakan di sini mengatakan nggak Bang? Sudah menunjukkan, tadi Anda mengatakan sudah menunjukkan dan ternyata Anda mencarinya dengan para ahli juga. Nah, sedangkan sekarang sudah ditunjukkan oleh ahlinya ahli, intinya inti. Nah, Betul, tadi ada pertanyaannya, kejadian tidak? ketika gagal lagi cara Anda menunjukkan bahwa Tuhan Anda namanya Allah, ternyata atau Tuhan jangan itu perlihatkan. Tuhan Allah atau apalah itu terserah. Nah, apa nih yang Halo. ditemukan? Gagal atau gimana? Gagal menunjukkan kalau Tuhanmu itu Allah. Sebenarnya bukan masalah Allah Sabar, Tuhan Mas. saya atau namanya, bukan gitu. Ya, gagal atau tidak, itu saja dulu. Saya mau dengar ini. Belum gagal ya. Gagal. Lagi Masih berusaha dalam ya, proses biar Tuhanmu itu pendalamannya, Allah. Ya. Jadi, lagi berusaha sekarang biar Tuhanmu itu Allah gitu. Bukan, memverifikasi. Jadi ini begini Bang Rasid, kita kan sedang memverifikasi kemarin itu bahwasanya nama Allah itu sebelum pra-Islam, kan begitu ya Bang Ton ya? Betul, Bukan iya. dalam mempermasalahkan Betul. artinya tentang Ini pertanyaan ini. Tuhan saya Allah, mau nggak Allah pun nggak apa-apa, tapi saya mau memberikan bahwasanya tulisan Allah itu sudah ada sebelum pra-Islam, kan begitunya Bang Ton. Bukan masalah bukan masalah mau menang-menangan enggak. Esok. Allah Ah, sedang tadi mencari sabar Bang. sebenarnya. Sebentar. Sabar. Saya mau ngobrol. Saya ngobrol sama Bang Kursi nih sebentar. Bang Kursi. Assalamualaikum Ustadku. Bang Moto. Assalamualaikum, Iya, Mare, saya Ustaz. itu saya. Bang Untul. Waalaikumsalam guru-guru Betul. saya semua. Besar kali. Ini guru-guru saya semua ini. Waalaikumsalam. Bang Kursi. Nyimak. Nah, kenapa sih ada tulisan saya, tidak ada NG? Saya mau tunjukin satu video sama Abang. Abis itu saya bantah langsung. Ini Abang denger ya? Itu tulisan Omongan di- orang ini ya? di WhatsApp.
Mulai kapan kata Allah dipakai dalam konteks Indonesia? Lah ini dulu. Kan kalau ngomong tentang Islam atau Kristen di Timur Tengah itu kan Allah atau Allah ya. Tapi itu dipakai setelah munculnya pengaruh Arab Islam ke Indonesia. Ya sekalipun kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang Nah, dia bilang kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang Kristen Kristen juga sebelum zaman Islam. sebelum zaman Islam. Sebelum zaman Islam. Seperti misalnya Prasasti Zabat tahun 512. tahun 512 itu kan sudah memakai Itu kan sudah memakai bahasa Arab ya kan? bahasa Arab ya kan. Nah, dia bilang sudah ada kata Allah di Prasasti Zabat tahun 512. Ini kita buka Bang dari The Catholic Counter Reformation. Ini data mereka loh. Ini kalau saya lihat our website-nya ini dari Itali, Rome, La Corte Reforme Catholic XX1 Sicle. Ya, karena ilmu Di sini, terus. Di sini dia bilang Zabat, saya cocok ini Zabat 512. Begitu saya baca Bang, ini kan dia bilang with the help of God. Ini ilah, bukan Allah. Jadi ini orang jujur apa enggak Bang? Oke. Coba Pertama, sambung videonya sampai dikit lagi bang, biar enggak, ibaratnya tidak perlu kamu tidak perlu kamu tunjukkan. Saya sudah baca itu, saya jelaskan begini. Begini murid, begini. Tidak ada yang salah dari ucapan itu. Yang jadi salah adalah logikamu untuk menangkap satu poinnya. Kata Allah di situ, dia nggak sebut kalimat bahasanya. Pertanyaannya secara spesifik, Allah yang disebut dalam Islam itu bahasanya apa? Bahasa Arab. Satu, dia punya pendirian huruf hijaiyah per hijaiyahnya sendiri. Arah Yesus. Berarti satu demi satu, kalau ada yang melenceng dari kalimat hijaiyah itu, berarti bukan nama Allah itu dalam Islam. Bukan. Sekarang saya tulis Allah di sini. Saya bacanya Allah di sini. Kalau huruf hijaiyah si Rashid bilang alif double lam ha, berarti di luar kalimat itu bukan punya Islam. Selesai. Jadi begini bro, kamu harus Ya, memahami. bukan, sebentar dulu, Sebentar. Saya Saya bantah kamu sedikit. Sebentar, saya bantah kamu sedikit. Kamu Jadi diam peradaban dulu. manusia Gini, pada zaman gini ya. purba dengan Kasih zaman modern Bang Gosi bentar. pasti Sorry, ada sorry. perkembangan begitu loh. Kamu harus memahami konteks. Masa zaman dulu dengan zaman sekarang Gini, kan oke, begitu. ya. Karena kamu dapat video, karena saya dapat buku dari ilmunya langsung. Nah, itu dua hal yang berbeda begini ya, teman begini. Kalimat Allah itu, Islam sendiri sudah mengklaim. Inilah ajaran Islam. Aku punya bahasa sendiri, Tuhanku lain sendiri, tidak ada yang setara, tidak nampak. Berarti kan tidak perlu dijawab, agama Islam ini secara tidak langsung sudah membantah argumenmu. Berarti di luar bahasa Arab, di luar huruf hijaiyah ikro dari ikro 1 sampai ikro 6, tidak ada kalimat Allah yang tulisannya setara atau sama, berarti bukan punya Islam, yaitu cara yang lain. Itu kan huruf hijaiyahnya lain. Terus dia di situ tidak, kalau dia berani secara spesifik, jangan ambigu, dia tidak menyebutkan nama agama konteksnya di situ. Dia hanya menyebutkan kedudukan. Makanya bro, kursi Nah, pelajari kalau tentang belajar nanggapi suatu peradaban. kalimat, sebentar. Makanya kalau belajar nanggapi suatu kalimat, itu permainan bahasa itu seperti itu. Kamu harus pahami, bongkar dulu akalmu supaya nangkap. Makanya kamu yang perlu bongkar akalmu supaya memahami peradaban. Bukan begini, bukan menangkap. Jadi begini, sebentar. Ini kita jauh bicara peradaban. Kita nggak perlu bicara Peradaban manusia Intinya pada begini. setiap abad Begini. itu ada perkembangan. Baru Bos. satu, secara bahasa setiap daerah memiliki logat masing-masing. Contoh, orang Sunda dengan orang Jakarta itu beda. Orang Sunda dengan orang Padang, cara menyebutkan sesuatu itu ada perbedaan. Ada yang pasihnya huruf F,
ada yang pastinya huruf A. Apalagi kalau kamu ke Madura, itu masih Indonesia loh. Betul. Ini apalagi antar negara kan begitu. Oke, secara spesifikmu lidah ke lidah itu berbeda kan? Itu Ya betul. udah pasti. Ya, tetapi dalam Islam kalimat Allahnya tidak berubah. Apakah orang Sunda akan merubah huruf alif lam dal lam ha itu dalam Islam masuk akal atau tidak? Cara menyebutkan Dia tadi. mau menyebutkan Allah ke Dekat Allah ke sebentar. Gusti Kalau Agung ke cara apa menyebut ke tetap Allah kan hidayahnya ya, tidak berubah. begini Tetap makanya itu Pak, satu. makanya pahami bro, gini ya. Bukan dipahami. Kalaulah Itu penyebutannya sebelum dia kata Allah ada, karena kan Islam ada pada abad ke-7. Semua tetap begitu, tetapi apakah itu merubah huruf hijaiyahnya? Kan tidak. Makanya gini, kecuali begini. Dengar. Menyebut apa? Dengar. Huruf Bentar. hijaiyahnya nggak berubah. Kecuali tetap itu bersamaan aja. adanya, baru pemahamanmu benar. Ini karena kedatangannya berbeda, makanya banyak para pakar memprediksikan bahwasanya ini adalah dikatakan di sini Gini, kita bantah pakai dalil. bisa Gini ya, jadi. kita bantah pakai dalil. Saya orang yang bantah dengan ini. Ini surat Yusuf ayat 2, buka Rasid. Kamu mau bicara Islam, tidak bicara bahasa Arab, bahasa asli Islam, kok keluar dari sini. Kamu yang tidak memahami, bro. Oke, bahasa Islam turun dengan bahasa Arab. Selain bahasa Arab yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam Islam, kapan bukan bahasa adanya? Coba Pak, coba tanya. Oke, Kamu. buka Islam surat kapan Yusuf ayat adanya? 2. Buka surat Yusuf ayat 2. Iya, Islam kapan adanya? Sesungguhnya kami berbahasa Arab agar kamu mengerti. Diam. Baca. Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, itu dalil dia dalam Islam. Berarti dalil tadi sudah menunjukkan bahwasanya bahasaku punya sendiri. Selain bahasa itu bukan bahasaku. Ngapain Itu kan kamu- klaim. Itu ayat, Pak. Itu klaim. Nama itu di situ. Yang menuliskan ayat itu siapa? Baca Arabnya. Biar kamu mengerti juga bahasa Iya, yang menuliskan ayat itu siapa? Dia baca dulu. Bisa nggak kamu buktikan yang menuliskannya siapa? Oke, sebentar. Surat Yusuf ayat 2 bunyinya, baca. Inna inzalnahu Qur'anan Arabiyyalla alaikum taqilun. Allah tidak akan menurunkan bahasa supaya selain bahasa Arab supaya hambanya mengerti. Berarti bahasa Islam sudah diklaim oleh Tuhannya bahwasanya itu bahasa dia, selain bahasa itu bukan bahasa dia. Berarti bahasa Arab ada sebelum sesudah Islam aja ada bahasa Allah Arab gitu. menciptakan langit dan bumi, ada agama ini tetap bahasa Arab, bukan sebelum dia sudah ngomong dari atas muka bumi. Aduh, gimana sih lo, bro? Kalau kamu mengatakan itu diturunkan dari atas langsung, berarti kamu sedang mengatakan bahasa Arab itu ada pada saat mulai Islam ada. Kan lucu, Bos, kamu. kami nih kalimat artinya ya, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Kalau kamu nggak baca bahasa Arab, kalau kita balik ya, kalau kamu tidak bahasa versi Arab aslinya, berarti sampai kapanpun kamu bodoh, kamu idiot, kamu tolol. Bukan begitu. ibarat jahatnya. Tadi kamu bilang kata Tetap layar, Allah guys, itu tetap pada layar. saat mulai Islam ada. Berarti kan bahasa Arab menurutmu ada sesudah Islam ada. Seolah-olah Arab tidak ada sebelum Islam ada. Kan itu lucu, bro. Bos, saya bilang Islam punya bahasa agamanya sendiri. Bahasa yang diyakini dalam kitab sucinya bahasa Arab. Makanya pelajari sejarah. Bos, Biar jangan kamu yang jangan ini ya. terkungkung pelajari Gini. ini. Bos, kamu gini ya. Islam itu dia sudah mengklaim, sudah membantah, bahkan nggak perlu saya jawab sudah membantah. Dari sini sebenarnya kamu sudah membuka kedok kamu sebenarnya loh. Bukan membuka kedok, tetapi saya membuka kedok saya, aslinya keaslian pintaran saya. Sudah saya ketahui Banyak kamu orang siapa. pintar seperti Sudah. saya, untuk kamu. Nggak perlu Seperti itu. mempermalukan diri sendiri, kawan. Nggak ada yang perlu melakukan. Gini, saya tanya dulu izin teman-teman. Jangan gini, masuk ke ranah pribadi dan tolong bahasanya dijaga ya teman-teman ya. Gini aja deh. Oh, siap, Tadi Abang Bang Ton, Spirit siap, kan maaf, sudah maaf, bawa maaf. satu poin. Tadi kan sudah bawa satu poin data yaitu prasasti umul apa tadi? Yang Bang Spirit bawakan Saya tadi. kembali Ada lagi nggak selain itu Bang? kepada Jibril. Gini Mas, permisi, saya kembali kepada Jibril. Jibril tadi bilang tanggapi saja itu yang di video itu. Tanggapan saya,
kamu lebih asah dulu kemampuan cara mereka berpikir dan cara mereka melontarkan ucapan. Mereka di situ tidak menyebut, tidak menyinggung, bahkan tidak ada ucapannya secara spesifik di situ. Hanya saja otak kita bermain. Ini punya Islam atau bukan? Ajarannya atau bukan? Sekarang saya Apa menyebutkan. hubungannya ajaran? Saya mau membuktikan Oh, diam bukti dulu, oh, diam prasasti dulu. loh. Gak ada di situ ajaran yang saya ceritakan. Makanya Oh, diam dulu. Bang Kursi jangan sabar dulu sebutkan. ya, Bang Kursi. Bang Kursi sabar dulu. Coba ada nggak poin selanjutnya yang mau dibuktikan Bang Spirit? Sekalian nih mumpung ada Bang Jibril di sini, bisa dibawakan Bang. Karena orangnya berbeda, mungkin nanti mungkin seminggu lagi lah Bang Ton ya. Karena mungkin hari ini nggak Bang bisa. Jibril juga bukan dia, makanya saya pikir bukan Bang Jibril perasaan. Cuman karena Bang Jibril tadi Iya. nyahut, Ardiansyah kan? Eh, Ardiansyah, bukan? Sebetulnya iya Bang Ardiansyah waktu itu. Waktu itu Kayaknya Bang Ardiansyah. kurang-kurang Enggak, maksudnya lebih. gini. Kalau punya data yang menunjukkan bahwasannya memang ada kata Allah itu sebelum Al-Qur'an, maka sekalian Bang gitu loh. Sekarang juga gitu. Masuk Ya, kalau ini sudah dibantah sama Bang Jibril juga. Sabar dulu Bang Kursi. karena Maaf, ini sudah mohon maaf, Bang dibantah Kursi. sama Bang Jibril juga, ya mungkin saya pertajam lagi nanti Bang Ton ya, maaf ya. Oke, siap. Oke. Anytime ya. Berarti sudah nggak ada lagi ya. Jadi Oke, siap. Untuk sementara belum Bang Ton. Tapi Jadi untuk kalau sementara bisa nanti Tuhan- sih ketemunya berarti sama untuk sementara Tuhan Allah belum sah ya? Haleluya. Nah, itu poinnya. Itu Sebenarnya poinnya. saya begini Bang Rasid, saya begini sebenarnya. Saya tidak mempermasalahkan untuk tentang mau itu Tuhan Allah Tuhan saya enggak. Bukan itu yang saya hanya dalam ranah menerima ibaratnya tantangan kemarin, coba tunjukkan kan begitu. Siap. Jadi Jadi saya tidak sedang dalam saya ambil memperdebatkan, poin Bang Rasid. yang saya ambil poin bijak di dalam bahasa Anda terakhir. Anda tidak mempermasalahkan Tuhan Anda Allah atau apapun itu. Artinya Anda tidak mempedulikan bagaimana agama Anda di dalam Bible-nya mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran. Begitu ya lengkapnya ya. Ya kalau menurut Bang Rasid seperti itu sah-sah aja. Tapi saya dalam rangka Oh ini itu sah tidak ya. sedang Jadi saudara Spirit mengesahkan bahwa kalian sebagai Kristen mengambil istilah-istilah Islam tanpa izin. Itu sah ya? Jangan begitu dong Bang Rasid. Itu gimana namanya ya? sepihak Bang Ada Rasid. itu dia tadi dari blogspot itu Bang. Dari blogspot itu ya. Jadi jangan begitu juga Bang Rasid, karena makanya saya bilang tadi, saya dalam rangka menunjukkan apa yang dikatakan kemarin yang ditantang, begitu loh Bang Rasid. Dalam Ketika jangan tantangan bilang, itu Anda jangan terima. seolah-olah begini loh Bang Rasid. Ya. Abang seolah-olah mau menjatuhkan saya, oh ini Bang Spirit yang bilang bahwasanya orang Kristen enggak juga kan begitu. Bukan, abang, ingat, kami tidak pernah mengambil yang namanya kerusuhan yang begitu besar lalu datang kepada LAI. Tapi kami memulai dari pucuk atas, karena pohon ketika dipotong di tengah kota, pohon tinggi dipotong di tengah kota itu langsung ke akarnya, itu akan bisa jatuh kepada rumah atau enggak mobil atau nibangan orang. Nah yang kita lakukan itu, kita mulai dari atas, sedikit-sedikit. Dimulai dari Bang Iya, Spirit saya menerima. Nah dimulai, dengarkan. Kami Oke, lanjut. memulai dari Bang Spirit. Dengan Wanes yang lainnya. Wanes di sana, teman-teman Nathan, Richard Lee dan lain-lain, mereka sudah menerima itu. Bahwa apa yang dilakukan LAI itu udah salah. Dan alhamdulillah semua itu berkat TikTok. Kami memotong mulai dari awal, mulai dari atas, agar apa? Agar tidak menghancurkan di sekitar. Begitu filosofinya Bang. Tidak langsung ke akarnya, tidak langsung ke LAI-nya. Karena apa? Karena banyak kerusakan yang terjadi nanti, bahaya pemandangannya. Oke, Maka dari itu kita siap. potong mulai dari Oke, atas Bang Rasid. pelan-pelan. Iya, saya Mungkin paham. udah sampai sini nih. Kan dari sini nih kita potong. Wanes sudah menerima nih. Sama bom-bom yang gak ada lehernya itu udah menerima. Nah sekarang Anda ada di sini. Mungkin ketika Anda sudah tadi menerima, katanya jangan udah sampai di sini nih. pribadi, Gitu. Bang Ton, gimana sih tuh Ya. Bang Ton? Kan? Paham sampai sini ya? Enggak, itu udah nambah badan. Jangan itu Oke, ya. Bang Rasid, oke ya. Iya, maaf. Iya. Ya, artinya gini nih, mungkin ada tambahan poin untuk filosofinya menyangga. sampai sini dulu ya, Bang Spirit ya. Paham ya Oke, maksud saya ya? siap, Bang Rasid. Oke, siap. dan Anda masih bertahan, ini belum turun nih, belum kepotong dulu nih, karena Bang Spirit masih berusaha untuk mencari, Oke, siap, bener nggak nih, siap. Tuhan Allah saya masih mencari nih, jadi di hold dulu nih Tuhan Abang. Tuhan Tapi Allah Abang Bang masih Rasid, di hold nih ya. Saya mau tanya dikit Bang Rasid. Saya mau Silakan. tanya, Abang Silakan. terpengaruh nggak dengan hanya nama saja? Terpengaruh nggak iman Abang?
Pengaruh bang, ketika semua istilah-istilah Oke, siap, di siap, dalam siap. Al-Quran sudah Cukup itu dihilangkan. aja bang, cukup itu aja Iya, saya tahu bang. iya. Berarti Harus ada terpengaruh alasannya dengan bang. bulan-bulan Pengaruhnya Ramadan. apa? Pengaruhnya apabila istilah-istilah itu sudah dihilangkan, kita sebagai Islam sama seperti Buddha, Islam Hindu, Islam Konghucu, tidak akan ada yang namanya berselisih paham. Karena apa? Karena kalian sudah berdiri tegak dengan sendiri dengan setiap bahasa-bahasa yang ada di dalam Bible kalian, yaitu Oke, kembali siap, merujuk kepada siap, Bang Theos, Rashid. begitu. Siap. Semoga ada kelancaran usahanya kan begitu ya. Nah, Yesus, Semoga terima kasih bang. Tepuk tangan buat Tuhan. ada perjalanan yang baik ke depan kan begitu. Siap. Terima Karena kasih dengan banyak itu- abang atas diskusinya malam ini. Oke, siap, Semangat siap. Bang Spirit. Oke, Spirit siap. tetap semangat. Oke, Ton Keep your berkati juga spirit. ya. Bang Ton, kirim salam ya Bang Ton ya. Ya, Tuhannya Yesus. Siap Bang Spirit. Yap. Nanti kalau misalnya ada pembuktian lain, sanggahan lain, abang nanti kontak saya, DM saya boleh bang. Oke, Kita siap. jadwalin nanti Abang tuh. kan sering juga cek-cek profil saya kan. Mantap. Oke, siap. Oke, Ton berkati ya Bang. Oh, saya nggak pernah cek profil Ya, abang, Bang. tapi saya lagi scroll Siap. kebetulan Bro, ketemu abang lagi live Bro gitu. berkati ya, maaf ya. Bukan cek-cek profil bang, ya saya klarifikasi saya bukan cek profil abang, Oke, siap, saya scroll siap, tadi siap. kebetulan Maaf. abang live. Ya. Oke. Siap Pak izin abangku. turun ya, Bro Tony ya. Ya, siap. Bang Jibril, Oke, makasih, siap. Bang. Thank Makasih you. Bang. Konfirmasi Ya, ya, Tuhan Bang. Yesus memberkati. Suara Yesus. Haleluya lah Bapak nggak muat di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kristen, gimana Bang? Bang Ton jangan suka cek-cek profil orang lah. Moto. Nggak pernah gitu ayah. Saya tadi scroll kebetulan dia lagi live. Saya komen gitu. Ketika di live-nya dia, bukan ke profilnya dia. Saya paling jarang cek profil orang itu. Kecuali Saya ini cewek. tadi sakit Iya. loh. Gimana Bang Ustaz Moto? Ustaz Moto? Enggak, aman abangku, aman lanjut. Siap. Tadi Mungkin gini ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang lain yang mau sebentar dulu. Mungkin ada teman-teman Kristen lain yang mau naik, ketik 1, teman-teman. Silakan. Kalau enggak sambil nunggu dipersilakan untuk Bang Kursi, mungkin masih ada pertanyaan tentang Islam, silakan. Dipertanyakan sekarang Bang Kursi. saya pakai dua. Kurang ajar ya Jibril. Saya pakai kipas angin dua. loh. Lanjut. Saking panas tadi tuh. Kipas Si angin guru dua. naikkan host. Dua ini. Saking panasnya tadi. La ilaha illallah. Apa Bang Kursi masih ada yang mau ditanyakan untuk apapun itu? Iya. Sebetulnya saya mau datang ke sini. Kemarin kan saya sudah belajar semua itu di Serwi ya. Saya sudah datang di Serwi. Dan saya masih di AB sekarang di Papua. Saya mau tahu Katolik itu. Sepertinya Katolik ini ada yang ganjal di cara pikirnya sehingga mengganggu saya untuk masuk begitu. Ajaran Katolik. Boleh Mas Rashid fasilitasi supaya kita bisa hanya 2-3 pertanyaan saja. Alamatnya begini. Kemarin kan saya sudah cerita. Kenapa saya butuh Katolik? Karena orang yang diciptakan apa Romo bahasanya Romo apa suster ya? Romo apa suster itu? Pastor. Apa bahasa di Katolik itu? Apa di bahasa Pastor atau enggak Romo? Romo. Pro Romo. Enggak ya? Enggak Romo. Gitu. Kalau Romo itu gunung. Nah itu Ya, Romo, pastor, uskup, paus, ya kan? Bukan paus yang Paus. beda. Paus mana ini Pak? Di 58 orang kena paus. kemarin kan Belum jamnya. Maaf. Lanjut. ya, kenapa satu kedua ini pertanyaan sekaligus dari orang tua. Beliau sudah mulai nanya-nanya juga. Enggak, saya asal-muasalnya saya yang beritahu gitu kan. Cuma karena beliau terpengaruh internet begitu kan. Yang sampai ya saya dengan
ibu nanti berbeda ininya. Cuma saya mau tahu gitu supaya ibu dengar itu Katolik itu. Ada yang Katolik ada di sini. Coba kita Coba si ini ya, si guru ini coba. si guru selamatkan malam, selamatkan pagi. Si guru, Buka mute-nya si guru. si guru. Ah, Yesus tadi ketik satu. Agak lain. Tadi Ketik satu sampai atas. Halo si guru dibuka. Oh, tidur. Iya, Protestan atau Katolik? Si guru? Udah, ini turunin aja. Worshiper naikin. Host. Worshiper naikin. Ini turunkan aja. Kita naikin yang jelas-jelas aja karena walaupun mereka jelas suaranya jelas ini aja kadang nggak jelas apalagi sekaligus nggak jelas. Jadi Yesus. Worshiper selamatkan pagi. Oke, pagi. Oke, pagi Protestan Ya, Katolik, Bang. saya setuju Bang. Kalau Bentar, Protestan atau Katolik bang? Kristen. Kami tidak meminta persetujuan Abang, kami cuma nanya Abang Protestan apa Katolik? Kristen. Protestan apa Katolik? Protestan. Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang dicari ini Katolik ya. Oh. Oke. Nggak apa-apa. Apa yang Abang mau didiskusikan? Iya, maksudnya begini ya. Memang betul yang ditampilkan Jibril tadi itu berujuk pada ilah sebenarnya. Dan pahamku juga tidak menggunakan kata Allah atau Allah ya. Tapi menggunakan teks originalnya. Bukan, teks originalnya bukan Theos. Apa? Bisa digini. YTPAP atau Yeshua HaMashiach. Yesus. Siap. Lanjut. Oke, hanya itu aja. Di sini kan untuk naikin Katolik ya. Ya udah. Oke, makasih Bang. Ya, sama-sama. Yang diutamakan yang Katolik ya teman-teman. Oke. Ya, saya bukan Katolik guys. Enggak. Ini apa? Islam. Saya Muslim. Kristen protein. Saya Muslim. Om Timur tadi ketik satu. Diterima undangannya Om Timur. Oh, Jibril ini Muslim ya? Muslim. Jangan kebiasaan nyebut darah Yesus. Darah Yesus dia tidak tahu seperti apa pemaling ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Telah menganiakan. Silakan Bapak Labua. Nah, pagi Bang, pagi selamatkan pagi. Bapak Protestan apa Katolik? Katolik. Baik, kalau kalah ya, mantap. Udah mulai perkembangan. Lanjut. Bagaimana? Saudara Kursi ingin bertanya, beliau ini adalah orang yang tidak beragama dan sedang mencari. Silakan Abang perkenalkan dengan cara beliau akan bertanya kepada Abang. Silakan. Lanjut. Enggak, nanti gue kirim videonya di grup. Lanjut Bang. Silakan Bang Kursi. Iya. Selamat malam Mas Labuan Bajo. Agama Katolik betul ya? Ya, ini suaranya jauh sekali dari handphone kayaknya. Tolong itu agak dekat sama mikrofonnya Bang Labuan supaya bisa dengar semua yang nonton ini teman-teman. Ya, didekatkan ke mikrofonnya, tapi jangan sampai ketelan mikrofonnya ya. Mas Labuan Bajo begini. Maaf ya, saya mau tanya dulu secara spesifik. Ya. Mas Labuan Bajo, menurut kepercayaan Mas Labuan Bajo ini, siapa Tuhanmu? Tuhan saya Yesus. Yesus yang dilahirkan dari Bunda Maria itulah Tuhanmu. Iya.
menurut umat Katolik, apakah betul bahwasannya Yesus itu bukan beragama Kristen? Maksudnya gimana? Menurut informasi valid yang saya dapat, itu bahwasanya Yesus Kristus itu hanya ada pada umat Katolik. Kristen itu pecahan dari Katolik, betul atau tidak? Kalau lebih benar tidaknya, saya tidak pastikan. Tapi kalau dari yang saya tahu, yang saya baca, itu betul. Betulnya apa betulnya? Yang sebelum ada yang lain, pada dasarnya pertama itu Katolik. Makanya terus yang lain. Menurut umat Katolik yang ada di dalam gereja, abang kan gereja ya, nama tempat ibadahnya gereja ya. Ya. Lambang atau yang dipaku di atas dalam gereja itu yang abang sering lihat dalam tempat ibadah, apakah itu persis Tuhan abang yang abang yakini dalam ajaran Katolik? Maksudnya gini, saya paham. Berarti maksudnya apakah itu benar mirip dengan Yesus? Bukan mirip. Apakah itu benar dia atau bukan? Apakah itu benar dia Yesus atau bukan? Iya. Oke, yang pertama disclaimer dulu ya. Kami itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Terus yang di abang bilang dalam gereja itu patung Yesus itu adalah saya tidak tahu bahasa untuk bagusnya gimana sebenarnya. Tapi untuk mungkin ada yang lebih bagus. Enggak, poinnya aja bang. Abang sebut poinnya. Apakah itu Yesus yang di dalam gereja yang dipatung di dalam itu? Apakah itu Yesus yang kalian sembah? Abang sembah? Iya atau bukan? Saya setelah saya dapat jawaban, saya nggak akan memperdebatkan itu. Iya atau bukan? Iya. Oh berarti itulah wujud asli rupa dari dulu sampai sekarang itulah ya? Iya, menurut sejarahnya begitu, rupanya miripnya seperti itu. Enggak bang, kalau dibilang kalau kalimatnya mirip, berarti kan mirip saja, tapi sebetulnya bukan dia, kan begitu. Ibaratnya Rashid ada kembarannya, begitu kan. Tetapi saya tanya pastikan bahwasanya dari dulu sampai sekarang wajahnya, bentuknya itu bukan. Begini bang, kalau kita mencari yang memang kita katakan itu betul dia atau bukan, kan kita dari dulu kan tidak ada dokumentasi yang menyatakan itu benar-benar dia, kan kita tidak bisa kan. Ini kan dari sejarahnya kan. Ya, mungkin dari sejarah itulah yang akhirnya sketsa wajahnya seperti itu. Oh itu sketsa. Ya, itu sketsa. Gimana? Kalau kita mencari kebenaran bahwa itu adalah seperti mirip-mirip dia, Yesus itu, semacam yang dipatung itu, kita tidak bisa, maksudnya gini, dari dulu tidak ada seperti sekarang zamannya maju, ada kamera yang bisa, iya abangku, aku sederhana saja tanya begini. Abang kan menyembah Tuhan Yesus Kristus, betul kah? Nah, pertanyaan saya, kan dalam story atau histori dalam ajaran abang itu bahwasanya Yesus pernah disalib dan lain sebagainya, bangkit mati dan lain sebagainya toh. Nah, pertanyaan saya, karena ada di dalam suatu ruang ibadah dari dulu sampai sekarang mengklaim bahwasanya itu Tuhannya yang disalib itu. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang ada sampai saat ini abang masuk tempat ibadah persis itu atau bukan? Iya atau bukan? Iya itu kan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tidak berubah ya? Oke. Nah, pertanyaan terakhir begini bang.
Ya, Bang. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, lantas mengapa dia menciptakan orang yang lebih di atas dia? Maksudnya menciptakan orang yang lebih di atas dia gimana? Maksudnya Oke. Abang berkeyakinan tadi di awal Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, ya toh? Ya, berarti dia tidak lebih hebat dari ibunya. terus Kalau dia memang sungguh Tuhan, kenapa kapasitas dia sebagai Tuhan lebih rendah dari manusia tadi? gini Bang. Iya, gimana? Gimana? Keyakinan kami menurut Katolik ini Bang. Secara Katolik ini Tuhannya kami sendiri Yesus itu dia itu berwujud manusia. Tapi dilahirkan lewat yang namanya Maria. Itu didasarkan karena ada iman mujizat. Lebatnya lahirnya lewat kandungan Maria. Makanya kami memang wujudnya asli manusia. Tapi secara itu adalah utusan Allah yang berubah dari manusia itu untuk menebus dosa-dosa manusia itu Bang. Sebetulnya kalau tadi spesifiknya, karena saya tidak tahu ya Katolik ini punya Tuhan yang lain beda dengan Kristen, karena abang bilang sama dengan Yesus. Jadi harusnya saya berbeda pertanyaan abang. Tadinya saya mau bertanya, kalau itu memang tadi beda ya, pertanyaan saya begini. Kapan muncul Katolik? Tadinya. Karena abang sudah spesifikkan Tuhan sama Yesus Kristus, kita juga sama, jadi saya tetap aja sama dengan pertanyaan Kristen tadi. Sama aja ini Kristen dong. Memang saya tidak tahu bedanya, tapi kalau di Katolik itu setahu saya dengan yang Kristen itu yang beda dengan hakikatnya sama. Tapi kami itu percaya bahwa Bunda Maria itu adalah perawan. Itulah yang bedanya. Paham nggak, Pak? Siapa yang memilih yang gini? Tadi saya diskusi dengan yang Kristen juga sama. Dia tidak diraba laki-laki, tapi dia bisa melahirkan. Itu kan sama berarti. Abang bilang tadi bahwasanya Bunda Maria perawan. Bunda Maria dalam Kristen tadi pun juga perawan, tapi hanya kuasa mujizat Tuhan dia dapat bisa melahirkan mengandung Tuhan. Tapi kalau dikatakan itu ada doanya. Kalau mereka nggak ada, maksudnya gini. Abang gini. Kalau begitu, kok mau Katolik dipetik-petik begitu lemahnya? Gimana maksudnya? Yaitu disejeniskan. Disejeniskan bagaimana? Iya, Tuhannya sama. Dilahirkan sama, perawan juga. Yang Tuhan yang disebut Yesus sama. Historisnya sama, disalib, di kayu salib, bangkit, mati, bla bla bla. Kan spesifiknya sama. Tetapi yang membedakan apa? Nggak ada. Gini Bang. Abang jangan gini-gini aja, Bang. Kalau Sabar. saya ini Bang, setahu saya ini Katolik dari lahir, bukan karena mewariskan agama, bukan karena saya belajar, tapi tidak sepaham yang tidak. Tapi kalau di dalam Katolik itu ada bulan 5 dan bulan 10 itu ibadat doa Maria, doa giliran Maria. Bang Labuan begini. Aku tadinya ingin menyamakan Tuhanmu, aku sebagai orang yang tidak beragama, aku mau ingin menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan Sirasi. Tetapi Sirasi Tuhannya sudah menentang. Kalau Tuhannya tidak berwujud, tidak nampak kasat mata, itu Tuhan dia. Kalau Tuhannya tidak diperanakan, tidak dilahirkan dari manusia, oke, itu Tuhan dia. Tadinya saya mau samakan dengan kamu berdua, tetapi kalau kamu bilang Tuhanmu beranak, berarti kan berbeda dengan Rasi. Tuhan Rasi tidak beranak dan diperanakan, Tuhan kamu beranak dan diperanakan. Tadinya saya mau samakan itu.
Cuma si Rashid kitabnya sudah menentang mentah-mentah bahwasanya saya tidak beranak dan tidak diperanakan. Semuanya kan terjawab di situ. Nah, cuma abang ini bagaimana saya menyamakan atau membedakan Katolik dengan Kristen? Orang isinya sama, kitabnya sama, ininya sama, historisnya sama. Ya, gimana ya, gimana Ya, gimana sih bang? Ya, tapi Abang gini, abang di sini jangan berkeluh kesah. Saya bertanya nih, Sio aduh. ya, saya juga bukan berkeluh kesah ke abang ini, karena begini, karena takaran ilmu saya juga meyakinkan abang, mungkin abang merasa tidak cukup, ya saya takdir juga. Maksudnya gini, memang perbedaannya ada, tapi cara isinya bagaimana yang saya jelaskan itu mungkin ada orang yang lebih paham gitu maksudnya. Tapi perbedaannya ada. Perbedaannya menurut abang yang paling abang tahu di mana perbedaan Kristen dan Katolik itu apa? Yang paling abang tahu, yang diajarkan. Tidak mungkin ajaran berubah dari dulu sampai sekarang toh. Itu bukan ajaran namanya. Itu sopokan. Hari ini berubah, besok berubah, besok berubah, besok berubah. Kan begitu. Yang beda itu abang. Satu, apa yang berbeda? Satu. Satu aja yang kita tahu, satu aja. Apa itu? Yang satu tuh kalau di Katolik itu abang ada doa giliran. Itu bulan 5 sama bulan 10 itu doa kepada Bapa kami. Yesus. Di Kristen itu ada. Doa apa? Doa giliran. Ya. Selama 1 bulan. Bulan 5 dan bulan 10. Ya, Doa giliran. Ya. Doa Bapa kami maksudnya. Ya, doa giliran bulan Maria kami sebut itu kejadian itu doanya bulan 5 dan bulan 10. Doa Rosario. Doa Rosario namanya. Kalau misalnya apa namanya kayak sedekah atau misalnya ongkos berbagi perpuluhan itu beda tidak? Ongkos gimana bang? Ya tarif. Berbeda tidak? Ada bang. Apa itu? Oh, maksudnya kan biasanya kan ada yang harus 5.000, ada yang harus 10.000, ada yang harus 100. Enggak ada bang. Enggak ada yang itu saja ya. Oh, iya, kirain ada tarifnya begitu. Ada bang. Kalau di kami enggak ada tarif bang. Oh. Berarti kalau harus kasih pendeta sekian tidak ada ya? Harus kasih romo tidak ada ya? Tuhan maksudnya pertanyaan beliau perpuluhan. Itu kami ada. Kami nggak ada kasih uang ini itu ke romo. Ada. Tetapi nama kolektor ada nggak bang? Ada. Itu itu juga. Nama gini aja. Secara nama sama, secara historis sama, secara ini sama. Nama gereja, nama tempat ibadah apa? Nama tempat ibadah Katolik apa? gereja. Sama ya. Berarti nggak ada data pembanding dong? Ada Bang. Doa Bapa kami yang beda. Katolik minta rezeki secukupnya hari ini, Protestan minta makanan secukupnya hari ini. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaan kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya. Oh, Itu Protestan. Berilah kami makanan secukupnya hari ini. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni kepada kami. Begitu. Itu sisinya sama. Perbedaannya, Katolik meminta rezeki secukupnya hari ini, Protestan meminta makanan secukupnya hari ini. Ini bang. Kalau kami di Katolik sama Protestan itu cara ibadahnya beda bang. Maksudnya cara liturginya beda. Oke, sekarang cara ibadah ritualnya bagaimana? Apa dia main drum, main gitar, atau gimana? Mereka itu kalau Protestan itu mereka itu makan roti yang asli. Kalau kami ada makan roti semacam itu cara ibadahnya beda. Roti apa? Roti sari roti kan? Roti apa ini?
Tapi saya nggak tahu kalau itu yang Kristen. Abang ini kebanyakan tidak tahu. Tadi dibilang ini. Oh iya sudah, kalau abang tidak tahu jangan bahas sudah. Perbedaannya abang kan tanya perbedaan. Baru minum darah juga, camuan darah itu yang melambangkan darah Yesus itu. Darah Yesus itulah. Nah, itu ada dalam Katolik, meminum darah Yesus dan roti itu ada. Ada. Tapi secara tutorial ibadahnya sama bang, sama persis. Kristen pun begitu perjamuan. Tadi kan perbedaannya, ini saya bantu bang, dalam lagu maaf. Tadi kan perbedaannya pertama di doa Bapa Kami, itu yang jelas beda. Yang kedua, bagaimana orang Katolik itu masih menganggap lebih bahasanya lebih masih mengungguli atau masih menganggap Bunda Maria dan masih memuliakan Bunda Maria. Kalau Katolik, di mana Katolik ini lebih dulu ada. Tetapi memang untuk datang ke Indonesia, ke tanah air ini, itu memang tidak ada sejarahnya. Tetapi sejarahnya itu dimulai dari apa yang namanya perjanjian Tordesillas, tapi itu panjang. Nanti kalau mau dijelasin. Tadinya kalau dia betul-betul berbeda, saya mau tanya itu. Ya, perbedaannya perbedaan kecil. Doa Bapa Kami yang tadi Katolik itu berilah kami rezeki secukupnya hari ini. Kalau Protestan, berilah kami makanan secukupnya hari ini. Gitu. Terus kalau di Katolik masih memuliakan Bunda Maria, masih menganggap Bunda Maria. Kalau di Protestan bahkan mengatakan Bunda Maria itu bukan ibunya Yesus. Oh berarti gini Mas Labuan, berarti dari yang saya tangkap dari Mas Labuan tadi ada beberapa perbedaan, tapi secara Tuhannya tidak pernah berubah ya, Mas Labuan ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah ya. Ya, satu lagi Bible-nya, kalau Katolik itu 73, kalau Protestan itu 66. Oh yang saya belajar itu kemarin 7. Kalau Kristen berapa? 66 kalau punya Protestan. Itu Protestan betul. Kalau yang Katolik 73. isinya sama nggak Mas? Jelas beda, ada selisih, seakan-akan ada selisih 7 surat. Isinya sama, tetapi dalam Protestan ada yang kurang. Oh. Gitu. Berarti tukang curi-curi Betul ya? ya, saudara Labuan ya? Kayak gitu, saudara Labuan betul ya? 73 kalau di Protestan 66 itu. Oh berarti Mas Labuan ini berarti Tuhan tidak berubah. Yakni dari dulu sampai sekarang itu saja wujudnya yang di gereja itu saja. Tapi tadi saya diskusi dengan yang Kristen bahwasanya itu lain, Yesus lain yang manusia, bukan itu wujudnya. Padahal dia nyanyi lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tapi ditanya lain. Ibrani 5 nomor 7, Yesus tetap manusia. Pada saat dia datang sampai dia kembali. Saya kan Katolik bang, saya Protestan. Beda. Pakai tepuk tangan lagi. Oke. Ya terima kasih ya Mas Labuan ya. Berarti Katolik memang saya sudah betul sudah itu. Berarti yang curi-curi yang itu yang curi. Oh begitu sudah. Makasih banyak. Iya, terima kasih Mas Labuan. Bang Ton, Bang Rashid, sama Ustaz lagi. Mantap, terima kasih Bang Labuan. Sudah mampir. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus diturun. Ada, kalau Katolik nggak ada tepuk tangan. Oh nggak ada ya. Berarti secara Protestan. ini Mas Rashid ya. Berarti secara kitabnya 66 dan 73. Gitu. Kalau terus secara ritual beribadahnya, kalau Katolik sunyi, sepi, maksudnya instrumennya tidak rame. Kalau yang sebelah kan Dewa 19 tuh rame banget tuh, segala lengkap. Aduh, ngeri kali. Ya. Nah, kita tuh, ayo saudara Kristen ada yang mau naik lagi silakan. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita sampaikan kebenaran di dalam nama Yesus. Allah Bapa di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan lagi.
Itu si Yang mau naik ketik satu aja teman-teman ya. Nah ini si guru ini protestan mau naik nggak apa-apa, naikin aja nih si guru. Apa ini? Biar apa gitu, biar apa? Naikkan. Aroma-aromanya kayak si Emali kemarin ini. Enggak. Kalau nggak Baginda, tahu Anak jenderal. Oh ingat apa Baginda itu dia juga tuh. Saya anak jenderal ini. Karena ini terlalu banyak yang kepencet kayaknya teman-teman. Jadi kita bingung milihnya. Bora, anak jenderal. Terus apa nih? Dolphin juga tuh dolphin. Banyak nih anak Teos ya. Tuhan baik, Tuhan baik. Oke, selamatkan malam si guru. Selamatkan malam. Selamatkan pagi. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, Pak. Protestan atau Katolik? Masih guru. Saya Protestan. Tapi yang sering-sering bahas yang mau dibahas ini sekarang tujuannya apa ini sekarang? Untuk memperkenalkan kepada orang yang tidak beragama ini tentang Tuhan. Siapa itu? Kursi. Yang ini, Bang. Kursi. Ini. Namanya Orang dikatakan ini saya jelaskan lagi ya. Apabila ada seorang Islam yang tidak mengakui Tuhannya, tidak mengakui agamanya, maka murtadlah dia. Iya, sebentar saya jelaskan. Biar tidak sebenarnya kalau saya lihat dari apa ini kan, dari diskusi ini kan, enggak apple ini. Berarti dari Nasrani ini kayak dikeroyok ini lihat ini. Kalau bisa kan satu orang aja dulu ngomong, baru yang lain timbul aja. Oke, makanya Bapak diam dulu. Saya Kok jelaskan. dari tadi nggak ngomong kayaknya? Iya. Gak ada yang ngomong yang lain dari tadi. Makanya diam dulu. Saya jelaskan karena lebih baik lagi dengar daripada berbicara. Namanya ini. Iya. Makanya dengarkan dulu, lalu kurangi yang namanya baperan. Begini Pak ya. Kursi ini sudah pernah naik 3 minggu yang lalu dan yang diserang itu adalah saya pribadi. Itu dicerca dengan setiap pertanyaan, dicerca setiap pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menusuk, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah saya dengar selama 4 tahun ini saya di Komal, di TikTok ini, dan sekarang beliau merujuk kepada Kristen dan ingin ke Kristen. Dan dia memohon untuk meminta dengan baik-baik untuk difasilitasi tempat karena dia naik ke tempat Kristen dia selalu di-kick. Nah, dia ini adalah orang yang berakal, bukan ateis, bukan agnostik, tetapi orang yang tidak pernah terkontaminasi dengan agama apapun. Oke, saya nangkap. Nangkap ya? Dan satu lagi, saya jelaskan, ketika ada orang Islam yang tidak mengakui agamanya dan tidak mengakui Tuhannya, maka murtadlah dia. Sudah dipastikan maka murtadlah dia. Jadi apabila ada tendensi pertanyaan-pertanyaan yang begitu menyodok ke dalam kepala atau ke hati atau apalah yang Anda rasakan tekanan-tekanan yang begitu luar biasa, maka jangan pernah dijudge karena apa? Beliau ini orang yang tidak beragama dan sama sekali bukan Islam. Begitu. Oke, silakan lanjut Bang Kursi dan si guru. Silakan. Tapi gini ya, ini kami yang bicara ini antara kami baca dulu ya, yang lain dia baca gitu ya. Harusnya dari tadi Bapak datang Pak, biar Bapak lihat. Silakan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Bang Kursi atau si guru silakan. Ya, silakan kursi dulu kan. Dia enggak ada menurut kalian kan gitu. Oke, begini ya. Orang Islam sudah dipastikan murtad. Halo Bang Kursi, selamat pagi. Bentar ya. Tadi Rasid bilang sebelum Anda bertanya saya bertanya dulu karena tadi dijelaskan nama Anda Bang Kursi. Apakah memang benar Anda itu tidak beragama? Yang mau duluan saya atau Koi ini? Oke, ada. Ya lanjut. Ya, tadi Rasid bilang
dia sudah bisa dipastikan murtad kalau dia tidak mengakui agamanya. Dan tidak mungkin saya menunjukkan aib saya karena keluar dari agama itu adalah aib yang besar buat keyakinan. Bentar. Ya, sebentar. Nggak usah dulu mengingatkan salah satu dari yang lain